Profil SMK Yabinka Kota Cilegon mempunyai berapa visi dan misi. Visi menciptakan lulusan SMK Yabinka Cilegon menjadi tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan standar industri melalui proses sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, dan mempunyai misi: 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendampingan secara efektif sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal dengan memiliki nilai uji nasional di atas standar minimal, unggul dalam prestasi keagamaan, dan unggul dalam keterampilan. 2. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 3. Melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler secara efektif sesuai dengan bakat dan minat sehingga setiap peserta didik memiliki keunggulan dalam belajar mandiri, berbagi lomba akademik maupun non-akademik. 4. Memiliki keterampilan kecakapan non-akademis sesuai dengan bakat dan minatnya. 5. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 6. Mampu berpikir aktif, kreatif, dan terampil dalam memecahkan masalah. 7. Memiliki keyakinan teguh dan mengamalkan ajaran agama secara benar dan konsekuen. 8. Bisa menjadi teladan bagi teman dan masyarakat. 9. Mengembangkan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri melalui diverifikasi kurikulum program keahlian. 10. Sertifikasi profesi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dan SMK Yabinka juga mempunyai beberapa tujuan. 1. Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia produktif maupun bekerja mandiri, inovatif, dan dapat diserap oleh dunia usaha atau dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 2. Memberikan pembekalan agar mampu berkarir, ulet, dan giat dalam berkompetisi maupun beradaptasi di lingkungan kerja dan dapat mengembangkan sikap profesional sesuai kompetisi yang dimiliki. 3. Membekali peserta didik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan wawasan entrepreneur agar mampu mengembangkan diri kemudian hari baik secara mandiri maupun melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi. 4. Mengembangkan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung terhadap proses pembelajaran sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. 5. Mengembangkan sarana pendukung laboratorium fisika, kimia, perpustakaan, laboratorium bahasa. 6. Meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan pegawai dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan, penataran, seminar, lokal karya. Program keahlian yang dimiliki SMK Yabinka Kota Cilegon. Teknik Mekanik Industri atau TMI. Semakin pesatnya perkembangan industri, diperlukan lulusan yang memiliki kompetisi di bidang industri manufaktur. Tenaga kerja yang kompeten di bidang ini dibutuhkan untuk memastikan jalannya produksi, pemeliharaan alat dan sistem produksi, serta memastikan operasi berjalan secara efisien dan efektif untuk menghasilkan sebuah sistem produksi atau operasi yang terbaik. Teknik las. Kemajuan teknologi pengelasan akhir-akhir ini sangatlah membantu dalam pekerjaan pembuatan konstruksi, baik yang sederhana maupun konstruksi yang mempunyai tingkat kesulitan dan persyaratan tinggi. Pengelasan merupakan bidang yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri, utamanya untuk industri perkapalan dan rekayasa umum serta bidang-bidang lain yang berhubungan dengan penyambungan konstruksi di mana pengelasan merupakan faktor utamanya. Teknik instalasi tenaga listrik atau TITL. Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan dasar umat manusia. Bayangkan hidup tanpa listrik di abad 21 ini. Kamu pasti enggak akan bisa. Nyaris seluruh saran dan prasarana memudahkan hidup kita ini bergantung pada listrik untuk pengoperasiannya. Nah, gak heran kalau SDM yang ahli dalam bidang kelistrikan banyak dibutuhkan oleh berbagai perusahaan. Kalau kamu tertarik untuk mempelajari seluk-beluk tenaga listrik, khususnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, jurusan SMK ini sangat cocok untukmu. Apalagi kalau kamu memang berminat untuk berkarir di bidang kelistrikan. Teknik kendaraan ringan atau TKR.
Teknik kendaraan ringan yang dulunya adalah teknik otomotif membekali peserta didik dengan ilmu kendaraan ringan agar mampu melaksanakan perawatan dan perbaikan komponen-komponen mobil secara mandiri. Merawat dan memperbaiki mobil sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pabrik. Merawat dan memperbaiki mobil pada bengkel atau perusahaan di mana tempat ia bekerja, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi dirinya dan orang lain. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Jurusan TKJ adalah jurusan yang mempelajari tentang merakit komputer dan laptop, belajar sistem operasi, pengenalan dan praktik jaringan dasar program web, belajar tentang sistem operasi jaringan, dan mengadministrasi komputer server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul dengan Bapak Deden Lestarigan, Eskom selaku Kepala Sekolah SMKS Yabinka Cilegon. Betul. Terkait program dari kampus Pak untuk PLP PPLK kita, saya Heleni Fetnesia dari jurusan Pendidikan Fokus Pengembangan Industri. Di sini akan melaksanakan PPLK di bulan pengawasan. Saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak, sejak kapan SMKS Yabinka ini berdiri Pak? SMK Yabinka Cilegon berdiri dari 1993. Iya. Lalu untuk saat ini ada berapa Pak jumlah jurusan di SMKS Yabinka ini? Ada 5, teknik mekanik industri, teknik pengelasan, teknik instalasi jaringan listrik, teknik komputer jaringan, dan teknik kendaraan ringan otomotif. Lalu ada berapa Pak jumlah siswa sekarang di Yabinka? 913. Itu dari kelas 1? Iya, dari kelas 10 sampai 12.
Lalu ada berapa jumlah tenaga pendidik dan kependidikan saat ini, Pak? Jumlah tenaga pendidik itu 42 dan kependidikan adalah 16 orang. Lalu apa sih unggulan dari SMK Yabinka ini dibanding sekolah lain, Pak? Menciptakan lulusan-lulusan SMK yang berkompeten dan mempunyai sertifikat BNSP. Jadi outputnya BNSP, BNSP. membedakan dari Iya. sekolah lain. Lalu apa tujuan dari Yabinka itu sendiri? Tujuan sekolah itu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri dan inovatif, dapat diserap oleh dunia industri atau budi. Lalu kan sekolah ini terkena pandemi ya Pak, Betul. sudah setahun lebih juga. Apa sih kendala yang dialami oleh pihak sekolah terhadap pandemi ini? Untuk kendala dalam pembelajaran itu kendala di dalam produktif atau prakteknya itu ya, karena awal-awal kita tidak bisa menggunakan tatap muka gitu. Yang untuk online itu kita mempunyai web sendiri untuk pembelajaran daring. Oh, berarti solusinya dari kendala itu udah pakai web gitu, Web Pak? daring ya. Lalu dari web daring itu apakah semua siswa sudah bisa mengaksesnya atau ada lain? Sebenarnya kendalanya itu dalam jaringan di siswanya gitu ya, gitu, karena dari satu kota, walaupun kota disubsidi sama pemerintah, itu kota hanya kota untuk pembelajaran web-web tertentu saja, tidak untuk umum. Sedangkan web kita kan itu linknya itu link internet murni, karena kita menggunakan web sendiri. Jadi dari internet itu kan. Lalu gimana Pak kondisi prokes di SMK Yabinka ini? Kondisi prokes di SMK Yabinka prokes ketat ya, dengan kondisi kita dari mulai masuk di ukur suhu badan dengan termogan, kedua menyemprotkan disinfektan, ketiga mencuci tangan, dan keempat menggunakan masker semua, mulai siswa dan tenaga pendidik dan kependidikan ya. Sudah sesuai dengan arahan Prokes kementerian ya, ya, Pak? kementerian ya. Lalu yang terakhir nih Pak, bagaimana kondisi siswa soal kesiapan kelas 12 dalam menghadapi asesmen nasional ini? Sebenarnya bukan kelas 12, asesmen itu kelas 11. Oh, kelas 11 Pak? Iya betul. Kelas 11 yang diadakan kemarin itu kita alhamdulillah dari memang dia sampel itu 45 orang semuanya masuk. Dia kendalanya itu dalam penjabaran soal, karena asesmen itu membaca literasi kan gitu. Sedangkan anak-anak teknik itu kadang untuk literasi membaca itu susah kadang. Berarti kendalanya anak SMK lebih Condong ke praktik. praktiknya. Baik Pak, kalau begitu saya akhiri observasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon bimbingannya untuk beberapa ke depan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bersama Ervin Jauhdin sama Ervin Apriliansa ini ingin menanyakan seputar apa saja yang ada di sekolah, terutama di jurusan yang saya ampu di pengenalan lingkungan persekolahan ini ya Bu. Nah untuk yang pertanyaan yang pertama perihal profil sekolah gitu, dari mulai tahun berdirinya terus perkembangannya gitu. Jadi Yabinka ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1988. Kalau yayasannya ya, yayasannya itu mulai berdiri 1988. Tapi kalau sekolahnya mulai beroperasi itu pada tahun 1989. Jadi setahun setelah berdirinya yayasan, baru sekolahnya beroperasi. Itu udah mulai ini. Nah, untuk awal itu Yabinka itu hanya punya 2 jurusan, teknik mesin dengan TKR otomotif ya. Kemudian selanjutnya jadi ada listrik. Kemudian yang paling baru itu adalah pengelasan TKJ. Kemudian dulu sempat ada keperawatan, kita cuma karena sudah tutup ya, karena tidak ada siswanya.
kemudian yang terakhir ini pengelasan paling baru. Oh, ini jadi pengelasan yang baru. Berarti kalau keperawatan itu ditutupnya udah 2 tahun yang lalu apa kayak gimana itu? Kayaknya ada 3 tahun yang lalu deh, 2018. 2018. Itu karena nggak ada SDM-nya. Iya, karena tidak ada siswanya. Tidak ada siswa yang daftar di keperawatan. Iya. Kalau jurusan pemesinan sendiri berdirinya atau mulai beroperasinya mulai Tahun kapan? berapa? Iya. Tahun 1989. Jadi Oh, baru pertama ya? kali Pertama. operasi sekolahnya beroperasi itu ya teknik mesin. Sama otomotif Jurusannya tadi ya. sama otomotif itu dua itu. Terus kalau untuk aset dan fasilitas di jurusannya ada apa aja? Oke, kalau asetnya sendiri sebetulnya kalau di mesin dulu ya, Iya. tadi ya. Di mesin itu kita punya mesin bubut. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 9 mesin bubut. Ada 10, cuma yang satu kecil jarang dipakai, jadi 10. Kemudian kita punya mesin scrap. Mesin scrapnya ada 3 ya, kalau nggak salah. Mesin scrap itu kalau nggak salah ada 4. Ada 4. Kemudian ada mesin bor, mesin drill ya. Mesin drill itu 1, 2, 3. Kurang lebih ada 3. Nah, kalau saya salah nanti dicek lagi aja ya mesinnya ya. Terus kalau di mesin sendiri kita kemarin sudah menggunakan pahanya itu ada 2, itu dengan HSS dengan carbide gitu. Untuk mesin bubutnya sendiri itu sih karena kita fokusnya memang untuk mesinnya di bubut dasar. Bubut dasar. Nah, terus kalau di jurusan yang lain mungkin nanti ditanyakan ke kajurnya ya, karena saya juga kurang tahu gitu, alat-alatnya apa saja gitu. Kalau mesin sih itu. Kemarin kan sempat berbincang berbincang kemarin itu perihal 10 instansi atau yayasan yang sudah bekerja sama dengan pihak sekolah, terutama di jurusan mesin sendiri. Itu Boleh apa tahu aja Bu, gitu iya, ya? apa aja? Yang satu itu PT Barata Indonesia. Itu kita sudah kerjasama itu dari 2020, cuma memang belum 2019 dari 2019 cuma belum diperpanjang gitu karena masa pandemi ini ya. Kemudian yang kedua untuk di mesin itu kita ada di PT Rizky Agung Sejahtera. Itu ada di apa sih arah ke Disnaker tuh. Kemudian kita kerjasama juga ini Pak, mobilnya gini Pak. Nggak apa-apa Bu. Terus kita juga sama Green Hotel. Green Hotel Cilegon. Kita juga kerja sama. Belum Pak, belum kerja sama saya. Terus KIT, PT Krakatau Information Technology. Kemudian HTS, Harapan Teknik Shipyard. Kemudian apa lagi ya? Apa sih? Lupa. Yang udah tuh. Nggak apa-apa, beberapa aja gitu Bu, nggak usah full juga. Kita udah Krakatau yang namanya sekarang KSI ya, Krakatau Sarana Infrastruktur. Soon Oktober ini kita mulai akan kerjasama. Itu yang untuk mesin sih ya. Kalau untuk di otomotifnya sendiri itu kita dengan Mitsubishi, Daihatsu, dengan Toyota dan Suzuki. Tapi dari PT-PT yang tadi disebutkan itu rata-rata berkecimpung di dunia apa itu Bu? Apakah yang terutama yang mesin ya Bu? Untuk yang mesinnya sendiri, untuk kalau misalnya PT RAS nih contohnya itu ke proses manufaktur. Untuk kebanyakan di proses manufaktur, Barata juga manufaktur kan ya? Barata juga manufaktur atau fabrikasi. Kemudian kalau KIT sendiri itu Krakatau Informasi Teknologi itu biasanya untuk anak TKJ, dia maksudnya ke jaringannya. Gitu. Kalau yang Green Hotel itu maintenance masuknya. Sebenarnya kan jasa, cuma teknik mesinnya biasanya teknik mesin dan listrik itu diminta ke sana untuk bagian perawatannya. Maintenance. Maintenance. Berarti dari pihak sekolah terutama jurusan ini sering gitu ya mengajukan ataupun kunjungan. Iya. Iya. Kita rutin biasanya itu
karena anak-anak tuh kan pasti kita PKL kan di sana, Iya, dan iya, itu kan iya. kontinu. Nah, berarti kita kadang sebulan sekali itu pasti kunjungan. Gitu. Maksimal tuh sering ya, sebulan tuh kadang sampai 2 kali sih, ada 2 kali ke mana namanya, ke perusahaan. Udah banyak juga lulusan dari sini buat kerja di sana gitu. Kalau untuk lulusan sendiri, kalau untuk kerja di tempat yang kita pernah kerja sama, Iya. untuk di Barat itu sudah ada, itu pada tahun 2000 berapa ya? 2000 yang lalu deh, 5-6 tahun yang lalu tuh ada itu ke Barat Indonesia gitu. Kemudian untuk di PTRA sendiri itu ada alumni kita yang kerja di sana, itu juga 2000 yang berapa tahun ya, 5-6 tahun yang lalu gitu. Ini kalau buat prestasi sekolah ini Bu, yang terutama yang dari teknik mesinnya itu Bu. Mesinnya ya? Iya, itu apa aja itu Bu? Udah. 3 tahun terakhir. Untuk teknik mesin sendiri itu kita ada yang namanya BNSP ya. Kita itu sudah kemarin itu yang lulus dengan sertifikat BNSP itu berapa ya? Aku lupa. 5. Enggak nyampe. Itu kalau nggak salah kurang lebih 20 siswa yang lulus sertifikasi BNSP P3 gitu, sudah P3. Kemudian nah setelah itu ada juga alumni kita yang kemarin itu rekrutmen dengan PT Yasunaga, itu ada yang dari BNSP ya, itu kurang lebih ada dari 10 siswa BNSP itu lolos tes, tapi yang bekerja itu 3 yang sudah, jadi mereka belum dapat ijazah tapi sudah direkrut. Kalau untuk lomba-lomba sendiri itu kebetulan kami belum pernah ikut gitu, kayak LKS kan kalau di pengelasan ada ya, di welding itu kemarin alhamdulillah atas nama Ahmad Riyadi itu dari teknik pengelasan itu juara 3 provinsi gitu. Kalau untuk di TMI-nya sendiri itu memang kami belum pernah ikut lombanya. Berarti untuk plan ke depan bakal ada apa tuh Bu di jurusan? Kalau mesin sih kita lagi rancang pasti BNSP ya, sertifikasi BNSP lagi di tahun depan gitu, untuk tahun 2020 dan 2021 ini kan kebetulan memang off banget nih, kita nggak ngapa-ngapain. Cuma di tahun depan sih insya Allah BNSP lanjut lagi. Kemudian yang pasti kita lagi nyari nih lomba apa yang untuk teknik mesin ini, teknik mekanik industri ya. Karena saya lihat juga kemarin di skema untuk lombanya apa itu untuk pemesinan, bukan untuk TMI gitu. Oh iya. Gitu sih. Selama pandemi ini terutama Bu, kegiatan operasional di jurusan bagaimana Bu? Kalau selama pandemi, kalau tahun lalu itu kita masih ada praktek. Pertemuannya tuh hanya seminggu, mungkin hanya 1 kali siswa itu seminggu hanya sekali praktek, dan itu hanya 2 jam. Kemudian juga selama pandemi ini yang kemarin itu UKK itu kita masih laksanakan itu dengan prokes dan dengan ketentuan prosedur yang diinginkan oleh pemerintah gitu. Depannya ada lagi nggak? Udah? Mungkin harapan buat kedepannya Bu dari sekolah SMK Yabinka sendiri itu? Kalau harapan untuk kedepannya SMK sih, yang SMK Yabinka ini yang pasti yang pertama siswanya nambah, ya kan itu. Kemudian yang kedua sih kita pengennya nih siswa kita lulus dari sini itu ada outputnya tuh ada gitu, minimal entah itu berupa sertifikat BNSP atau minimal mereka ilmu yang mereka dapetin dari sini tuh kepake saat nanti mereka bekerja gitu sih harapannya. Untuk menunjang itu semua dari pihak jurusan sendiri udah mempersiapkan? Iya, kalau untuk menunjang itu makanya kita kemarin kan sebenarnya kita tuh kerjasama dengan Barat Indonesia itu kemarin sekaligus untuk pembuatan modul untuk di mesin ya. Itu pembuatan modul itu kita sudah selesai garap, modulnya ada, nanti coba saya
kalian boleh lihat modulnya itu ada kerjasama itu dengan LSP kemudian dengan SMK Binkan dan Barata Indonesia itu bikin modul outputnya itu. Nah dari modul itu kita tahu apa sih yang diminta perusahaan dari alumni kita, ilmunya tuh apa aja, materinya tuh apa aja, itu yang kita coba terapkan sekarang ke siswa gitu.